Mohon maaf Bapak Pendeta, biasanya Bapak Pendeta ini kalau tidak dengan berdiri kurang semangat, boleh saja dengan berdiri, dipersilahkan. Ini namanya kurang adil, tadi ada yang tidak berdiri. Ya tapi tidak apa-apa lah kalau begitu, namanya kita siap saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berbicara tentang zaman mbah kita, zaman bapak kita, dan zaman kita, dan zaman anak-anak kita, itu selalu ada perubahan. Betul enggak? Betul kan? Selalu ada perubahan. Dan perubahan itu tidak pernah dapat kita hindarkan. Perubahan itu akan selalu terus berubah. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Mungkin di kalangan masyarakat Jawa, misalnya dari sisi bahasa itu budaya kan, kita sepakat itu? Kita sepakat ya. Nah, bahasa Jawa, orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin Bapak Ibu sekarang menemukan perbedaan masyarakat yang ada di Jawa dengan di sini. Dari sisi bahasa saja pasti ada perbedaan, apalagi kalau kita melihat ke belakang. Bapak kita misalnya, mbah kita atau yang kakung kita berbeda dalam bahasa. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita pahami bahwa budaya itu akan mengikuti zaman. Istilah sekarang itu tren zaman. Itu tidak bisa kita hindarkan. Sekarang kalau di sini kan belum terasa kita, misalnya masalah makanan. Saya ke Palembang bersama anak, lalu tiba-tiba di Palembang dia bilang, "Pak, kita cari Miss Kue." Aku tidak tahu itu apa, tidak tahu itu loh, karena dulu tidak pernah dengar dan juga tidak pernah nyicipi. Rupanya es, saya tidak tahu. Nah, itu yang ada sekarang. Artinya kita pribadi, keluarga, masyarakat, kita semua akan mengalami perubahan, tidak bisa dihindarkan. Itu yang pertama yang saya ingin bagikan, ingin sampaikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini, bahwa akan selalu ada perubahan. Akan selalu ada perubahan. Dan kita harus siap dengan perubahan itu. Kita harus siap dengan perubahan itu. Dulu tidak ada istilah kalau anak dengan orang tua itu menyebut kita bro. Sekarang sudah ada yang ketemu? Banyak. Bro katanya sama orang tua. Perubahan. Tidak bisa tidak. Kita harus siap. Perubahan itu akan mengikuti zaman kita. Masyarakat petani dulu, mbah-mbah kita cangkul kalau di sawah kan. Sekarang panennya jonder, pakai kombet kan kalau panen, nggak pakai cangkul lagi nggarap sawah. Perubahan. Tidak bisa tidak. Mendidik anak akan juga mengalami perubahan. Itulah zaman ini. Zaman itu akan terus bergerak maju sesuai dengan kemajuannya. Oleh sebab itu kita harus mengantisipasi kemajuan itu. Kemajuan itu selalu ada dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Disinilah kita membutuhkan pemahaman yang baik dan juga
pengajaran yang baik, sehingga kemajuan yang kita alami sekarang itu tidak lebih banyak berdampak buruknya. Dalam keluarga, media massa itu sudah menjadi keseharian. Padahal di HP kita itu, di HP anak-anak kita itu, apakah semua baik? Enggak. Jangan biarkan anak-anakmu berlama-lama di kamar, enggak tahu dia buka apa di sana. Jangan biarkan terlalu lama. Lebih payah lagi kalau judi online kan. Jadi tidak bisa tidak. Kalau orang tua tidak menanamkan prinsip yang baik, yang benar dalam kehidupan, tidak sampai dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas kemajuan itu, habislah sudah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita diperhadapkan dengan kemajuan-kemajuan yang tidak bisa kita hindari, perubahan yang tidak bisa kita hindari. Itu zaman kita akan terus berubah. Zaman ini akan terus berubah. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, bahwa budaya itu apa? Hasil pikiran kita, hasil karya kita manusia pada zamannya, dan itu juga sesuatu yang baik karena merupakan hasil dari pikiran. Bisa jadi berupa barang-barang, misal kita punya baju kayak di sini Pak Toyo pakai belangkon, ini budaya, hasil karya budaya. Dan itu baik, karena disitulah kita melihat kita sebagai manusia yang berbeda dengan ciptaan lain, yang diberikan pikiran untuk kita dapat hidup, bertahan hidup, bahkan dapat mengantisipasi kehidupan kita ke depan. Budaya, hasil karya, banyak bentuknya budaya itu, bahkan sampai menjelma kepada adat istiadat, kebiasaan. Tadi kita menyaksikan adik-adik kita menyanyi, itu kan hasil budaya. Pakaian, hasil budaya. Itu baik. Oleh sebab itu, mari terus kita kembangkan budaya itu. Rupanya Sang Pencipta itu, Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan beragam budaya, termasuk budaya. Bukan saja beragam suku, beragam suku bangsa, tapi beragam budaya. Memang itu adalah kehendak yang di atas Tuhan itu. Coba bayangkan kalau kita diciptakan semua sama, nanti yang repot siapa? Repot semua kan? Apalagi istrinya, mana suamiku kan? Kalau kita ciptakan seragam atau